Shalom, selamat bertemu lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, Saudara-saudara dan anak-anakku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tak terasa kita sudah masuk kembali kepada hari yang baru, minggu yang baru, dan minggu ini, hari ini kita merayakan hari yang sangat spesial, yaitu hari Pentakosta. Hari di mana Tuhan Yesus naik ke surga, lalu 40 hari Tuhan Yesus bangkit dari kematian, lalu naik ke surga, dan 10 hari kemudian dia menurunkan Roh Kudus, yaitu hari Pentakosta. Nah, sebelum kita melanjutkan pembacaan firman dan diskusi firman kita tentang hari Pentakosta, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kalau setelah selesai ibadah ini, nanti setelah perjamuan kudus, setelah amin, saudara masih ingin didoakan, saudara masih ingin berbincang, saudara masih ingin ketemu muka dengan kami dan Ibu Gembala, kami menyiapkan waktu lewat fasilitas atau sarana Zoom setelah ibadah ini, dan kita bisa berbincang-bincang untuk menyalurkan rasa kangen dan rasa sudah lama tidak bertatap muka satu dengan yang lain. Jadi seluangkan waktu 10-15 menit atau beberapa menit saudara mau itu kita ketemu dan berkata memberkati satu dengan yang lain. Amin. Nah, sekarang mari kita mulai. Siapkan hati kita untuk kembali mendengar firman Tuhan, dan sekarang mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau pada kesempatan minggu ini kami boleh kembali bersama-sama berkumpul walaupun di tempat yang berjauhan, tetapi kami berada di dalam satu ruangan, yaitu keluarga besar kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah jaga kesehatan kami. Terima kasih Engkau sudah jaga kehidupan kami. Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kuasa-Mu. Terima kasih buat semua yang boleh kami nikmati. Sekarang kami percaya urapan-Mu juga sudah turun, bukan atas hamba saja, tapi atas kami semua yang duduk dengar dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami akan sambut firman-Mu, kami akan taruh di hati kami, dan kami minta Roh Kudus Engkaulah yang menumbuhkannya dan menghasilkan buah beratus kali ganda. In Jesus mighty name, amin. Nah saudara, kalau saudara suka akan judul, saya memberikan judul khotbah saya di hari Pentakosta tahun 2020 ini dengan nama Strong Wind of the Holy Spirit. Atau saya ulang lagi, Strong Wind of the Holy Spirit. Pembacaan ayat kita ada dua yang utama, dari Perjanjian Lama dan dari Perjanjian Baru. Sekarang saya akan baca dari Perjanjian Lama dulu. 2 Samuel pasal yang kelima ayat 17 sampai 25. Saya ulang, 2 Samuel pasal yang kelima ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-25. Saudara, saya beri waktu untuk membuka Alkitab-mu dan mari kita akan baca sama-sama. Ayat yang ke-17 berkata demikian. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ayat 20, lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Ayat 21, orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya.
Ayat 22, ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan melingkar sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Ayat 24, dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. 25, dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Amin. Puji Tuhan, segala pujian hormat hanya untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah pembacaan kita dari Perjanjian Lama. Dalam cerita ini, Daud baru saja belum lama diurapi menjadi raja atas seluruh Israel. Lalu dalam keadaan Daud baru menjadi raja, maka orang Filistin mendengar itu dan orang Filistin menyerang Daud. Dan Daud tahu bahwa dia sedang diserang, lalu Daud pergi ke kubu pertahanannya. Saudara perhatikan, setiap perkataan dalam ayat Alkitab pasti mengandung makna yang perlu kita renungkan. Coba kita lihat di sini. Waktu Daud belum diurapi menjadi raja, orang Filistin tidak menyerang Daud. Tetapi setelah Daud menjadi raja, orang Filistin menyerang Daud. Saudara perhatikan, apa yang diserang? Urapan. Daud menjadi raja diurapi dengan minyak 2 kali oleh suku Yehuda dan juga oleh seluruh bangsa Israel. Semuanya mengurapi Daud menjadi raja. Dan urapan adalah tanda penyertaan Tuhan, tanda kuasa Tuhan dicurahkan. Saudara, iblis tidak suka anak Tuhan diurapi. Iblis tidak suka anak Tuhan diberikan Roh Kudus. Iblis dan kedagingan sering dipakai oleh setan untuk mencoba menghancurkan iman kita dan kuasa Tuhan yang ditaruh di dalam diri kita. Saudara, jangan salah ngerti, kuasa Tuhan yang ditaruh di dalam diri kita tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh iblis, oleh daging manapun. Tetapi dia akan tidak berdaya kalau kita yang diserang tidak berdaya. Itu sebabnya Alkitab pun berkata urapan sehebat apapun dalam diri seseorang tunduk kepada orang yang diurapinya atau yang menerima pengurapannya. Kenapa? Karena itu ada di dalam diri kita. Nah, setan akan selalu berusaha menghancurkan visi urapan firman yang Tuhan taruh di dalam hidup kita dengan berbagai cara yang licik, bahkan seringkali menyakitkan kita. Tujuan utama setan adalah untuk menggagalkan visi atau rencana Tuhan dan membuat kita menjadi orang yang mati segan, hidup pun tak ingin, tidak berdaya dan putus asa. Tetapi kita lihat daripada Daud. Apa yang Daud lakukan? Waktu Daud diserang oleh orang Filistin, Daud tidak seketika balas menyerang. Daud tidak seketika langsung kerahkan pasukannya. Tetapi Daud lari ke kubu pertahanannya. Itu langkah pertama. Pada waktu kita diserang oleh tentara setan, oleh COVID, oleh masalah, oleh persoalan ekonomi, oleh persoalan keluarga, oleh persoalan bisnis, oleh persoalan keuangan, oleh persoalan apapun. Jangan minta pertolongan orang lain. Jangan mengandalkan kita. Datanglah ke kubu pertahanan. Apa itu kubu pertahanan? Saya mengatakan kubu pertahanan kita adalah firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita. Bukan kemampuan, bukan pendidikan, bukan keuangan kita secara pribadi. Nah, pada waktu kita menghadapi challenge, menghadapi tantangan apapun, mari kita selalu datang kepada Tuhan di dalam kubu pertahanan kita.
Filistin adalah gambaran daripada kuasa dunia, kekuatan dunia yang sangat menentang Tuhan. Dan kita hidup di era zaman yang seperti itu. Kita hidup di era zaman yang kalau kita bicara tentang Tuhan kita dilecehkan. Jangan bicara Tuhan. Tetapi saya mau berkata bahwa kita bukan cuma bicara soal Tuhan. Tapi kita hidup diperintah dan diatur oleh firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah yang berikutnya. Dalam kisah Daud ini kali ini diceritakan bahwa orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Atau kata lain kata Refaim adalah lembah raksasa. Saudara perhatikan. Musuh atau orang Filistin menghadang Daud, mengurung Daud di dalam sebuah lembah yang bernama Refaim. Atau ini lembah raksasa. Saudara, inilah tipu muslihat iblis yang licik yang saya katakan tadi. Bahwa iblis mau membawa kita kepada lembah. Lembah adalah artinya hidup di bawah. Hidup di dalam tekanan, di bawah standar. Hidup di dalam semua keadaan yang tidak enak. Yang merasa bahwa kita ini kurang dari segala-galanya. Itulah keadaan di lembah. Gelap. Dan keadaan ini kurang cahaya, kurang udara, dan semua serba kurang. Itulah kata lain daripada lembah. Dan tetapi satu sisi lagi, lembahnya itu berhadapan dengan namanya raksasa, Refaim. Jadi iblis mau membuat kita selain merasa ada di lembah. Kalau kita memandang sesuatu, iblis mau melihatkan kepada kita bahwa yang kamu hadapi adalah raksasa. Kamu cuman belalang. Kata istilah bangsa Israel yang mengincar maksud tanah perjanjian. Saudara, itulah tipuan iblis. Dia mau menekan kita supaya tertekan, ada di bawah, merasa di lembah. Lalu pada waktu kita melihat bahwa yang kita hadapi adalah raksasa yang besar yang tidak mungkin bisa kita kalahkan. Jadi iblis selalu menekan dengan kerendahan, bukan direndahkan dan juga membuat dirinya, membuat persoalan keuangan, kesehatan, sekolah, bisnis atau apapun pergaulan yang kita hadapi. Sepertinya raksasa-raksasa besar yang tidak mungkin akan kita kalahkan. Bahkan mungkin pikiran iblis akan masuk ke dalam diri kita. Kita yang akan ditelan oleh mereka. Seperti waktu bangsa Israel mengintai tanah perjanjian. Dikatakan bahwa semua raksasa-raksasa yang akan menelan kita. Itulah tipuan iblis. Iblis selalu menipu kita berdasarkan persoalan, membesarkan persoalan dan mengecilkan kekuatan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Nah, jangan masuk dalam tipuan itu. Belajar dari Daud, orang Filistin menyerang di lembah Refaim. Tapi Daud tidak mau perang di lembah Refaim. Sikap Daud dalam menghadapi Filistin kita baca di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 20. 2 Samuel pasal 5 ayat 20. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depan seperti air menerobos. Sebab orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Sebelum Daud menyerang di Baal Perasim, Daud datang dalam strateginya di kubu pertahanan. Dan dia bertanya kepada Tuhan. Dalam ayat 19 dikatakan, Daud selalu bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk melawan orang Filistin ini? Aku lawankah? Saudara lihat, di dalam kubu pertahanan kita berlindung kepada firman dan berlindung di bawah kuasa Roh Kudus, di bawah pengurapan yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita bertanya kepada Tuhan. Kita bukan sok jago menggunakan kuasa Roh Kudus. Main seenaknya tengking sana, tengking sini, usir sana, usir sini. Tapi kita perlu bertanya apa yang harus kita kerjakan. Kalau kita harus berperang di mana. Kalau kita harus begini, kita harus begini, bagaimana dan lain sebagainya. Belajar dari Daud. Maka Daud punya pahlawan yang gagah perkasa, punya orang-orang yang luar biasa dan sangat jago berperang. Karena waktu itu Daud sudah menjadi raja dan dia sudah dilulukan, dia sudah dipuja-puja dan dia punya kekuasaan yang luar biasa. Tetapi Daud tidak mengandalkan kekuasaannya. Daud bertanya kepada Tuhan.
Daud tidak mengandalkan panglima-panglimanya yang jago-jago berperang. Tetapi Daud bertanya kepada Tuhan. Dan pada waktu Daud bertanya kepada Tuhan, Alkitab kita mencatat bahwa Tuhan selalu memberikan jawaban. Tuhan selalu memberikan jawaban. Tuhan tidak pernah tidak memberikan jawaban. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berdaulat. Dan Daud dijawab bahwa sekarang mengalahkan orang Filistin, pergi berperang, serbulah mereka gitu loh. Ya saudara lihat, tapi Tuhan berkata pergi ke sebuah tempat yang namanya Baal Perasim. Lalu dalam 2 Samuel 5 ayat 20 dikatakan, lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul kalah mereka di sana. Dan saudara tahu kata Baal Perasim berasal dari bahasa Hebrew Baal Perasim. Artinya dalam bahasa Inggris adalah possessor of breaches. Artinya kalau kita terjemahkan, possessor adalah pemilik, breaches adalah jembatan. Atau artinya penerobos atau penghubung. Jadi dengan kata lain Baal Perasim adalah pemilik jalan tembus atau Baal juga diterjemahkan dengan Tuhan atau Tuan. Dan menurut Alkitab kita baca di dalam 2 Samuel 5 ayat 20 dikatakan Tuhan telah menerobos musuhku. Dengan kata lain pada waktu Daud bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menyuruh Daud ada di tempat Baal Perasim. Tuhan sendiri sedang mempersiapkan Daud untuk bukan cuma Daud yang berperang. Tapi Tuhan sendiri akan berperang. Tuhan sendiri akan memberikan terobosan. Tuhan sendiri yang akan maju di depan. Menjadi bukan cuma menjadi penolong. Tetapi dia yang akan berperang bagi Daud. Saudara perhatikan. Jaminan kemenangan dari Tuhan. Bukan cuma dia menyertai kita. Tetapi dia juga berperang bagi kita. Jangan mau berperang di lembah Refaim. Tapi berperanglah di tempat yang Tuhan tetapkan. Yaitu di Baal Perasim. Baal Perasim andalkan Tuhan. Tuhanlah yang akan menerobos. Tuhanlah the Lord of breakthrough. Tuhanlah yang mematahkan semua kukuk permasalahan kita. Tuhanlah yang mematahkan semua penghalang-penghalang kita. Tuhanlah yang mematahkan kebiasaan buruk kita. Tuhanlah yang mematahkan semua kelemahan-kelemahan kita. Tuhan yang mematahkan kesombongan-kesombongan kita. Izinkan Tuhan menjadi Tuhan yang menerobosi semua kehidupan kita. Amin. Itulah kuasa daripada pengurapan. Berjalan dengan hikmat, dengan kuasa Tuhan. Nah, Daud memukul kalah orang Filistin pertama kali di Baal Perasim. Tetapi seperti biasanya, iblis tidak akan pernah langsung begitu saja menyerah. Ayat 21 dikatakan di sini. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ayat 22. Ketika orang Filistin itu maju sekali lagi memencar di lembah Refaim. Saudara perhatikan. Iblis atau persoalan atau masalah, penyakit atau kelemahan atau apa saja saudara boleh sebut. Pada waktu kita kalahkan di Baal Perasim. Di tempat Tuhan yang menerobosi, Tuhan yang menembus, Tuhan yang berperang bagi kita. Dan mereka kalah, mereka tidak menyerah begitu saja. Dan Alkitab tadi berkata bahwa mereka malah meninggalkan berhalanya di sana. Dan Daud yang harus mengangkatnya dengan tentaranya. Saudara, itu tandanya iblis yang kita kalahkan, persoalan yang kita kalahkan akan membuat serangan balik kembali. Dan saya mau berkata di sini, ada banyak anak-anak Tuhan takut yang berkata, iblis yang dihancurkan nanti akan kembali dengan 7 yang lebih jahat lagi. Benar, Alkitab pun berkata itu benar. Tetapi jangan takut. Jangan takut. Memang iblis atau persoalan, kelemahan, mental yang kita sudah kalahkan itu akan kembali menyerang kita. Tetapi jaminannya adalah satu. Yuk kita buka ayatnya. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Saya ulang. Matius
12, maaf bukan 14, Matius 12 ayat 43 sampai 45 berkata demikian. Apabila roh jahat itu keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Saudara perhatikan, iblis tidak diam di tempat-tempat tandus. Iblis tidak diam di kuburan-kuburan. Iblis tidak diam di tempat-tempat yang sepi. Nakut-nakutin itu iblis yang frustrasi. Dan mereka tidak betah di tempat yang demikian. Tetapi ayat 44 berkata, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia mendapatkan rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Sudah perhatikan. Ini memiliki arti yang sangat bagus. Bahwa pada waktu iblis dikeluarkan dari hidup kita. Dan kita menjadi anak Tuhan. Maka hidup kita menjadi bersih, tersapu, rapi dan teratur. Tetapi jangan dibiarkan kosong. Maksudnya apa? Ada banyak anak-anak Tuhan yang sudah bertobat, lahir baru, dibaptis. Tetapi tidak mengisi hidupnya dengan firman, dengan Roh Kudus. Itu makanya kosong, ke gereja jarang, baca Alkitab jarang, puasa nggak pernah. Jadi dengan kata lain, mereka tidak melakukan disiplin rohani untuk mengisi hidupnya sehingga kosong. Dan banyak sekali orang yang jatuh kembali dalam dosa yang sama setelah mengalami pertobatan. Ya karena ini, karena iblis yang diusir dari hidupnya tidak jauh-jauh lalu kembali lagi karena dia tidak sungguh-sungguh dimuridkan di dalam Tuhan. Dan walaupun sudah bersih, tersapu, rapi tapi kosong. Perhatikan ini, kalau kita punya firman, kalau kita punya Roh Kudus di dalam diri kita, tidak ada kuasa manapun, tidak ada Filistin, tidak ada roh jahat, tidak ada percabulan, tidak ada negatif, korupsi, semuanya akan mempengaruhi kita. Tidak ada kepahitan, tidak ada kesombongan. Ayat 45 dikatakan, ia lalu keluar mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan maka masuklah ia berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu akan menjadi lebih parah, lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Nah saudara, saya mau berkata begini. Adalah sangat-sangat sayang kalau hidup kita setelah bertobat, lahir baru, dibaptis, tetapi kita tidak dedikasikan buat Tuhan. Kita nonton film drama Korea, kita nonton film-film yang gak karuan, waktu kita pakai untuk hobi-hobi kita. Bukan gak boleh, tapi mari isi hidupmu dengan firman dan Roh Kudus. Sehingga kuasa manapun yang akan mencoba masuk tidak akan kuat, tidak akan pernah bisa. Kembali ke cerita Daud. Saudara, orang Filistin menyerang Daud untuk yang kedua kalinya. Ya, kita baca ayat yang ke-23 sampai 24. Orang Filistin itu menyerang. Ketika orang Filistin itu maju sekali lagi dan memencar di mana? Di lembah Refaim. Saudara perhatikan, ketika orang Filistin itu maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, lagi-lagi iblis selalu tipuannya. Iblis itu nggak pinter, saudara. Iblis itu cuma licik. Dia tipuannya menekan kita ada di lembah dan membuat kita melihat raksasa. Cuman itu saja. Kembali iblis menekan dan membawa raksasa. Ayat 23 ini yang Daud lakukan. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju. Tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai ke dekat Gezer. Saudara perhatikan. Penting intimnya bergaul dengan Tuhan. Penting bagaimana kita hidup bergantung kepada Tuhan. Dan bertanyakan Tuhan dalam setiap aspek. Yang serangan Filistin yang pertama di lembah Refaim. Daud bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan jawaban. Serang, lawan.
di tempat Baal Perasim. Dan Daud mengalami kemenangan. Saudara perhatikan, yang kedua, kembali Filistin menyerang Daud dan tentaranya di lembah Refaim. Dan Daud tidak mengambil pengalaman pertama, langsung di Baal Perasim dia perang lagi. Tidak. Daud kembali bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menjawab dia. Kali ini strategi yang Tuhan berikan kepada Daud berbeda dengan yang pertama. Yang kali ini Tuhan menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon kertau. Yang kedua Tuhan berkata kepada Daud, jangan menyerang di Baal Perasim. Tapi engkau buat lingkaran mengelilingi mereka. Dan biarkan mereka masuk sampai kepada di jurusan pohon kertau. Ayat 24. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah puncak pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar dan berperang di depanmu untuk memukul kalah orang Filistin. Saudara perhatikan, Tuhan menyuruh Daud melingkari orang-orang Filistin di lembah Refaim dan menggiring mereka sampai ke tempat mungkin perkebunan, mungkin hutan yang penuh dengan pohon murbei. Atau dengan bahasa Indonesia dikatakan pohon kertau. Dan Daud tidak boleh bertindak, Daud tidak boleh menyerang, Daud tidak boleh berperang. Hanya melingkari mereka saja dan tunggu sampai Tuhan menggerakkan puncak-puncak pohon murbei bergerak dengan bunyi tiupan angin yang keras. Dan pohon-pohon itu mulai bergerak, baru Daud memukul kalah orang Filistin. Baru Daud menyerang orang Filistin. Tetapi dalam ayat yang ke-24. 24 dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ada sedikit terjemahan yang saya kurang suka. Di sini dikatakan, maka haruslah engkau bertindak cepat. Saudara, di dalam bahasa Inggris atau di terjemahan ESV berkata lain. Saya bacakan semuanya. Ayat 24 dalam bahasa Indonesia dulu saya bacakan. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Tetapi di dalam terjemahan ESV dikatakan berbeda. Saya bacakan. And when you hear the sound of marchings in the top of the balsam trees, then rouse yourself. Saya ulangi. Then rouse yourself. Bukan bertindak cepat, tetapi dikatakan rouse yourself. For then the Lord has gone out before you to strike down the army of the Philistine. Saudara perhatikan. Daud tidak disuruh seperti bahasa Indonesia dikatakan setelah mendengar deru pohon-pohon kertau atau pohon murbei berbunyi, maka Daud harus segera serang cepat, bertindak cepat. Keliru. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan Daud harus bertindak cepat. Tetapi di dalam bahasa Inggris dikatakan then rouse yourself. Nah, kata rouse yourself adalah dalam bahasa Hebrew, rouse artinya haras. Rouse artinya to be alert, to decide, to be stir self atau bangkitkan semangatmu. Saudara perhatikan, beda sekali. Bahasa Indonesia katakan cepat babat habis. Nah, tapi saya lebih meyakini yang terjemahan ESV. Pada waktu Daud disuruh melingkari musuhnya sampai di tempat pohon-pohon murbei dan tunggu. Sampai ada Tuhan menggerakkan angin keras. Dan pada waktu Tuhan menggerakkan angin keras, apa yang terjadi? Maka puncak-puncak pohon murbei akan melambai-lambai dan bergerak-gerak berbunyi. Dan pada waktu pohon murbei itu berbunyi, Tuhan tidak menyuruh Daud langsung menyerang. Tetapi Tuhan berkata, then arouse yourself, bangkitkan semangatmu. Nah, saudara, di sini yang saya mau katakan. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang saya kasihi. Pada waktu kita sekarang mungkin dalam keadaan uncertainty. Kita dikelilingi oleh keadaan-keadaan tidak tahu. Yang tidak tahu kapan akan berakhirnya.
Mungkin bisnis kita dalam keadaan masalah. Mungkin rumah tangga kita dalam masalah. Mungkin kesehatan kita dalam masalah. Mungkin sekolah kita dalam masalah. Mungkin apapun dalam masalah. Tetapi Tuhan mau bangkitkan semangatmu. Kuatkan roh yang ada di dalammu. Rouse yourself. Jangan mau dibiarkan dikelilingi oleh musuh. Tetapi mari kita kelilingi musuh kita dengan semangat yang menyala di dalam Tuhan. Dengan gairah yang menyala di dalam Tuhan. Mari kita lihat bahwa musuh kita harus ada di dalam lingkungan yang kita kuasai. Bukan karena kita, tetapi karena roh Tuhan yang bangkit di dalam diri kita. Setelah Tuhan menghembuskan angin kencang dan puncak-puncak pohon kertau bergerak berbunyi, maka bangkitlah semangat. Saudara, saya meyakinkan bahwa angin keras yang berderak meniup pohon-pohon kertau itu adalah kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang Tuhan curahkan di perjanjian lama. Yang Tuhan buat sehingga membuat suara bunyi berderak-derak. Dan suara bunyi berderak-derak itu membuat Daud dan tentaranya yakin bahwa Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang buat sesuatu sehingga dia membangkitkan semangatnya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Izinkan kuasa Roh Kudus untuk yang sudah ada di dalam diri kita. Untuk menghembuskan anginnya kepada kita. Untuk menghembuskan kuasanya kepada kita. Dan kita bangkitkan semangat kita. Roh Samuel Yusuf bangkit. Semangat Samuel Yusuf bangkit. Gairah Samuel Yusuf bangkit. Jangan izinkan dalam hidupmu ditekan oleh keadaan. Ya sudahlah loyo. Gak tahu kapan bisa selesai. Gak tahu masalah ini gimana. No, bangkitkan rohmu. Saya tidak membangkitkan semangatmu, tidak. Saya mau berkata, izinkan roh Tuhan yang ada di dalammu untuk membangkitkan engkau. Saudara, saya sangat percaya suara angin kencang yang menggerakkan puncak pohon murbei adalah suara yang dikeluarkan oleh Roh Kudus yang bergerak di puncak pohon murbei sebagai tanda Tuhan bergerak untuk berperang bagi Daud. Tuhan pada waktu Tuhan bergerak dan Roh Kudusnya sudah diberikan kepada kita. Semua kita sudah punya Roh Kudus pada waktu kita bertobat lahir baru, terima Yesus Tuhan dan dibaptis dalam air. Maka Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Nah sekarang yang kita perlu gerakan adalah izinkan kuasa Roh Tuhan itu terus menyala di dalam diri kita. Bangkitkan semangatmu. Jangan mau ditekan, jangan mau dibiarkan hidup di lembah dan jangan mau melihat raksasa. Tapi biarlah kita ada di Baal Perasim untuk tembus terobosan Tuhan. Nah, itu perjanjian lama. Kita belajar dari Daud. Bagaimana Daud akhirnya mengalahkan orang Filistin 2 kali. Dan 2 kalinya adalah karena pimpinan Tuhan. Bahkan yang kedua saya sangat percaya kuasa Roh Kudus yang bergerak di depan Daud dan memukul kalah orang-orang Filistin. Nah, mari kita lihat sekarang dalam kejadian perjanjian baru. Bahwa dalam kejadian perjanjian baru ada sebuah kejadian yang Tuhan sudah dimuatkan dalam kitab Joel. Pasal yang kedua yang kita kenal dengan sebutan Hari Pentakosta. Atau hari ke-50 daripada Tuhan Yesus telah dibangkitkan dari kematian. Tuhan Yesus dibangkitkan dari kematian 40 hari dia ada di dalam bumi. Di muka bumi ini dan melayang-layang. Dan dia pergi kemana-mana menampakkan diri. Waktu kenaikan saya sudah bahas bahwa Tuhan Yesus menampakkan kepada 500 orang. Tetapi yang berkumpul di kamar loteng yang dipenuhi oleh Roh Kudus kurang lebih 120 orang. Nah, mari kita lihat Roh Kudus yang bekerja di dalam Daud, di dalam perjalanan sejarah kerajaan Daud 2 Samuel 5 ayat 22 sampai 25 dan sekarang kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 6. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 6 berbunyi demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada masing-masing. Pada mereka masing-masing. Ayat 4.
Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Saudara perhatikan, tanda awal Roh Kudus di Perjanjian Baru dicurahkan dan tinggal di dalam hidup kita orang percaya. Pada waktu itu adalah murid-murid dan selamanya tinggal di dalam hidup orang percaya. Dimulai dengan tiupan angin yang keras. Ketika turun bunyi itu, turunlah, ayat yang kedua dikatakan, tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saudara perhatikan, turun angin keras, tetapi bukan badai yang memenuhi area itu. Hanya ada di dalam satu rumah, hanya ada di dalam satu spesifik di sebuah tempat di kamar loteng di Yerusalem. Di mana murid-murid berkumpul pada hari Pentakosta. Saya mundur kepada cerita Daud. Angin yang keras muncul bukan di mana-mana. Di sebuah tempat di mana pohon murbei banyak. Dan Daud mengelilingi orang Filistin. Dan pada waktu angin Roh Kudus itu turun dan suara gertakan pohon murbei, itu tanda Daud harus menguatkan semangatnya dan Tuhan berperang bagi dia mengalahkan orang Filistin. Bunyi keras yang sama terjadi di Perjanjian Baru. Di Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 6. Ketika pertama kali Roh Kudus diturunkan dengan deru bunyi yang keras dan memenuhi satu ruangan tempat di mana mereka duduk. Ayat Kisah Rasul pasal 2 ayat yang kedua dari ESV berkata demikian. And suddenly there came from heaven a sound of like mighty rising wind. And it filled the entire house where they were sitting. And suddenly there came from heaven a sound like mighty rising wind. A sound like mighty rising wind. Makanya strong wind of the Holy Spirit. Inilah angin keras dari Roh Kudus yang dicurahkan oleh Tuhan kepada murid-murid di kamar loteng. Suddenly they came. Suddenly they full with the Holy Spirit. Suatu angin yang keras yang berderak-derak. Bapa mengirimkan Roh Kudus sebagai janji kepada Tuhan Yesus yang diangkat ke sorga. Dan Tuhan Yesus berdoa bagi kita di sebelah kanan Bapa. Tetapi Roh Kudus turun dan tidak akan pernah diambil dari hidup kita. Dan itulah kuasa Roh Kudus. Dan kita peringati hari ini, hari Pentakosta. Namun sangat disayangkan bahwa hari Pentakosta seringkali kita hanya menekankan atau mengemfasiskan kepada pengurapan Roh Kudus dengan bahasa roh. Tidak salah. Bahasa roh sangat bagus, sangat dari Tuhan. Tetapi kita harus ingat bahwa bersamaan dengan bahasa roh yang Tuhan berikan. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa. But you will receive the power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witness in Jerusalem, in Judea, in Samaria, until the end of the earth. Saudara, bukan cuma tanda bahasa roh. Bahasa roh itu adalah tanda. Tetapi yang lebih penting daripada tanda bahasa roh adalah kuasa roh
yang Tuhan depositkan di dalam diri kita. Pada waktu Roh Kudus turun yang pertama dengan mighty rushing wind, dengan draw angin yang keras dan ditandai dengan bahasa roh, sesungguhnya muatan yang utama selain angin dan bahasa roh adalah kuasa. Dikatakan, but you will receive power. Nah, power di sini dalam bahasa Yunaninya adalah dunamis. Nah, kata dunamis ini adalah yang menjadi induk daripada kata dinamit atau ledakan yang penuh dengan kuasa, ledakan yang bisa menghancurkan. Nah, saudara perhatikan, kita sering berbahasa roh, tetapi kita tidak punya kuasa. Berapa banyak orang yang berbahasa roh, tetapi mereka hidupnya masih bermain-main dalam dosa. Berapa banyak orang-orang yang berbahasa roh, tetapi masih hidupnya jatuh bangun di dalam dosa. Saudara, bukan itu. Bahasa roh is good, tetapi izinkan seperti Daud, arouse yourself, bangkitkan gairahmu, bangkitkan semangatmu untuk baca Alkitab, bangkitkan semangatmu untuk doa, bangkitkan semangatmu untuk bergairah dalam ibadah, dalam hal-hal yang ke Tuhan. Dan saudara miliki kuasa Roh Kudus itu di dalam diri kita untuk kita aplikasikan menjadi satu kekuatan. Dikatakan bahwa engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kuasa untuk apa? Untuk menjadi witness. Saudara perhatikan, witness di sini artinya apa? Bukan cuma ngomong, berani ngomong. Bukan. Saudara, seringkali kita dikatakan pada waktu murid-murid dulunya ketakutan, tetapi dengan kuasa Roh Kudus dipenuhi, mereka berani ngomong. Benar, saya nggak bantah itu. Tetapi bukan cuma sekedar berani ngomong, tetapi kata witness ini di sini adalah dalam bahasa Yunani artinya martir atau bersedia mati bagi Tuhan, atau mereka sudah mati bagi daging mereka dan hidup dengan roh mereka. Itu makanya mereka bisa punya kuasa Roh Kudus, mati daripada Filistin mereka, kedagingan mereka, daripada kesombongan mereka, daripada kemampuan diri mereka, dan hidup di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Ini loh yang mesti kita agungkan. Ini loh yang mesti kita kejar. Hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Mari kita gak usah berdebat, bahasa roh itu penting atau tidak penting. Bahasa roh itu penting kok. Bahasa roh itu sangat penting. Mari saya bawa sekarang saudara kepada sebuah pengertian yang Paulus katakan sendiri. Paulus ialah yang menjadi acuan bagi kita bahwa para pakar teologi mesti belajar dari apa yang Paulus katakan. Apa yang Paulus katakan di dalam pengertian bahasa roh ini? 1 Korintus 14 ayat 1 sampai yang keempat berkata demikian. 1 Korintus 14 ayat 1 sampai keempat. Ayat 1 berkata, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Ayat 2, ini ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat ia membangun jemaat. Ayo golongan Pentakosta, jemaat gereja Rock City, jemaat gereja karismatik. Jangan cuman kejar bahasa roh, jangan cuman buat bahasa roh kuat-kuat. Tetapi kejar nubuat, kejar marifat, kejar karakter Allah yang dihasilkan daripada buah roh. Bukan cuman karunia roh, tapi hasilkan buah roh. Bahasa roh kita bisa pakai, tetapi bukan semakin kuatnya bahasa roh, semakin hebatnya saudara, semakin kuatnya iman saudara. No, enggak. Mari kita pakai bahasa roh untuk kita aplikasikan dengan benar. Yang lain, Paulus sendiri berkata bahwa aku berbahasa roh lebih daripada yang lain. 1 Korintus 14 ayat yang ke-18.
1 Korintus 14 ayat ke-18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Sudah perhatikan, Paulus berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kita semua. Tapi gak pernah ditulis dalam Alkitab. Dalam sebuah ibadah Paulus berkata bahasa roh kencang-kencang, kuat-kuat, enggak. Enggak. Jadi Paulus menggunakan bahasa roh itu dipakai untuk pribadinya. Membangun rohnya pribadi. Di dalam doa-doa pribadi. Di dalam persekutuan-persekutuan kecil mungkin. Mungkin di dalam ibadah raya juga, tetapi pelan-pelan. Saudara, mungkin itu saya katakan. Mari kita nggak usah berdebat bahasa roh dipakai dalam ibadah raya atau tidak. Mari kita lihat petunjuk Roh Kudus yang lain. Paulus sendiri berkata di dalam 1 Korintus 14 ayat 19 sampai 21. Tetapi di dalam pertemuan jemaat, Paulus berkata, tadi aku berkata dalam bahasa roh lebih daripada yang lain. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga. Daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Sudah perhatikan. Paulus loh yang mengatakan, aku berbahasa roh lebih hebat, lebih banyak dari orang lain. Tapi di dalam perkumpulan, dalam perhimpunan orang-orang percaya, aku lebih baik menggunakan bahasa yang bisa dimengerti daripada bahasa roh. Ayat 20 dikatakan begini, saudara-saudara janganlah sama seperti kanak-kanak dalam pemikiranmu. Jadilah kanak-kanak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa di dalam pemikiranmu. Ayat 21, dalam hukum Taurat ada tertulis, orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka akan mendengarkan aku, firman-Nya Tuhan. Saudara perhatikan. Paulus sendiri berkata bahasa roh sudah dibuatkan. Kalau nggak salah ini adalah Yesaya yang berkatakannya atau Yeremia. Bahwa dia berkata bahwa nanti akan muncul satu generasi yang berbahasa dengan bahasa-bahasa yang baru. Dengan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti. Dalam hukum Taurat ada tertulis orang-orang yang akan mempunyai bahasa yang lain. Dan oleh mulut orang-orang asing aku akan berbicara kepada bangsa ini. Kepada siapa? Bangsa Israel. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku. Sudah perhatikan. Walaupun kita berbahasa roh banyak-banyak. Tidak membuat pertobatan bagi orang lain. Kenapa? Karena orang lain tidak mengerti bahasa roh kita. Jadi pakailah bahasa roh di dalam doa pribadimu. Jadi pakailah bahasa roh di dalam kehidupanmu pribadi. Di mana engkau berada, di mobil bahasa roh. Di rumah bahasa roh. Di mana-mana engkau boleh bahasa roh sendiri. Tetapi jangan keras-keras berbahasa roh. Akan mengganggu orang-orang lain yang berdoa. Dan jangan memandang rendah orang yang belum berbahasa roh. Pantai Kosta dicurahkan. Semuanya bisa menerima bahasa roh. Tetapi bagi yang belum menerima, jangan putus asa. Ini perhatikan. Kita baca selanjutnya apa yang dikatakan oleh Paulus lagi dalam 1 Korintus 14. Tetap ayat 39 sampai 40. Ayat 39 berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, usahakanlah dirimu memperoleh karunia untuk bernubuat. Janganlah melarang orang untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Saudara, Paulus terus menekankan bernubuat. Paulus terus menekankan masih banyak mujizat-mujizat yang lain. Masih banyak hal-hal yang lain. Saudara, tapi bahasa roh juga jangan dilupakan. Kalau ada orang yang berbahasa roh, sudahlah biarkan, jangan dilarang. Jangan dikatakan itu sesat, jangan dikatakan itu bukan dari Tuhan. Saudara, Paulus berkata jangan melarang orang yang berbahasa roh. Ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Mari saudara-saudaraku yang segolongan dengan saya, karismatik. Jangan berbangga dengan bahasa roh yang keras-keras. Bagi saudara-saudara yang mungkin dari golongan yang lain, yang belum penuh Roh Kudus, jangan minder karena belum punya urapan Roh Kudus atau belum berbahasa roh. Mari, dua-dua kita berjalan bersama. Yang sudah berbahasa roh, pakai bahasa roh dengan tertib dan teratur. Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat apa yang Paulus alami. Bagi orang-orang yang belum berbahasa roh. Kita lihat Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 7. Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 7. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?
Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Nah, sudah perhatikan. Mungkin juga ada banyak orang yang sudah percaya Yesus Tuhan. Tetapi mereka belum pernah mendengar adanya bahasa roh, adanya kuasa Roh Kudus, adanya bahasa Roh Kudus. Nah, lalu ayat yang ketiga dikatakan, lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Lalu kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ayat yang kelima, yuk kalau saudara punya Alkitab baca sama-sama 2-3. Ketika mereka mendengar itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Lalu ayat ke-6, dan ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka, turunlah Roh Kudus atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka kira-kira 12 orang. Saya assume ini adalah KM. Saya assume ini adalah persekutuan, rumah tangga. Saya simpulkan ini adalah mungkin Bible study kecil-kecilan. Pada waktu itu saudara, bahwa Paulus datang dan Paulus berkata, kamu sudah bertobat, sudah. Kamu sudah dibaptis, sudah dengan baptisan Yohanes. Tetapi sekarang aku datang membaptis kamu dengan baptisan Yesus. Mereka dibaptis dan pada waktu mereka setelah selesai dibaptis, mereka ditumpangin tangan oleh Paulus. Dan turunlah Roh Kudus atas mereka dan mereka berbahasa roh. Saudara yang belum berbahasa roh, entah itu dari golongan Protestan, entah itu dari golongan mana, entah itu sudah dari mana, minta seperti Paulus mendoakan orang-orang. Saya sebentar lagi akan mendoakan saudara penuh dengan bahasa roh, penuh dengan Roh Kudus yang ditandai dengan bahasa roh. Pasti saudara menerima. Sekarang kita lihat dari rasul yang lain, pengalaman Petrus. Ketika Petrus ada di Cornelius, Cornelius adalah panglima daripada orang Romawi dan bukan orang Israel. Roh Kudus pun turun atas semua orang yang mendengar khotbah Petrus. Yuk kita lihat Kisah Rasul 10 ayat 43-48. Kisah Rasul 10 ayat 43 sampai 48. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Sudah perhatikan, Roh Kudus turun pada waktu diberitakan tentang Yesus. Roh Kudus turun pada waktu diberitakan tentang pengampunan dosa lewat tubuh dan darah Yesus. Roh Kudus turun pada waktu kita memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus turun pada waktu kita memberitakan salib Kristus. Dan Roh Kudus turun pada waktu kita mendeklarasikan firman Tuhan. Wow. Ayat 45 kita lihat. 45 berkata demikian, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan juga ke bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari bersama dengan mereka. Sudah perhatikan, bahkan Roh Kudus dicurahkan kepada bangsa-bangsa kafir, bukan orang Israel, bukan umat pilihan, bahkan Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang yang belum dibaptis. Perhatikan di sini, saudara, Roh Kudus tidak pernah dicurahkan kepada orang-orang yang belum bertobat. Tetapi Roh Kudus pasti dicurahkan kepada orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan. Itu syarat mutlak untuk menerima penuhan Roh Kudus. Untuk menerima bahasa roh adalah percaya Yesus itu Tuhan. Dan kita bertobat dari segala dosa kita. Walaupun belum dibaptis seperti ayat Petrus katakan. Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Sedangkan mereka telah menerima kuasa Roh Kudus sama seperti kita. Lalu mereka menyuruh dibaptis. Saudara yang belum dibaptis, saudara yang mendengarkan berita ini, saudara yang mendengarkan firman ini. Ayo sebentar lagi kita berdiri. Nah saudara perhatikan, saya teruskan ya sedikit lagi.
Dikatakan tadi bahwa turunlah Roh Kudus ayat ke-44. Turunlah Roh Kudus ke atas mereka semuanya. Kata turunlah dalam bahasa Inggris katakan fell on atau hinggap di atas. Dalam bahasa Yunaninya epipito atau to embrace with affection or to fall into. Nah, saya ambil satu kata, to embrace. Kata embrace atau turunlah yang kita baca dalam Kisah Rasul 10 ayat 44 yang dikhotbahkan oleh Petrus adalah kata embrace yang sama yang dipakai dalam cerita anak yang terhilang. Yuk cepat kita buka untuk referensinya. Lukas 15 ayat yang ke-20. Lukas 15 ayat yang ke-20. Berbunyi demikian. And he arose and came to his father, but while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion and ran and embraced him and kissed him. Saudara perhatikan, kisah anak bungsu yang sedang bilang terhilang, saya nggak setuju dengan terhilang. Karena dia tidak terhilang, dia menghilangkan diri. Dia pergi dengan sadar di rumah bapaknya. Tetapi penderitaan membuat dia kembali. Dan kita lihat pada waktu dia kembali. Lukas 15 ayat 20 berkata pada waktu dia bangkit dan dia pergi ke rumah bapaknya. Waktu dia masih jauh dari rumah bapaknya. Tetapi bapaknya telah melihat dia dan bapaknya lari meninggalkan rumahnya dan menghampiri dia and felt compassion dengan penuh dengan belas kasihan, dengan penuh kasih karunia and run and embrace. Garis bawahi kata embrace di sini, embrace him and kiss him. Embrace di sini adalah sama dengan Bapa memeluk sang anak, adalah sama dengan Roh Kudus memeluk kita dengan kasih karunia-Nya, dengan penuh passionate, dengan penuh gairah, dengan penuh karunia, dengan penuh kuasa, dengan penuh kasih sayang. Wow. Mengapa kita menyia-nyiakan karunia Roh Kudus? Manifestasi kuasa Roh Kudus itu sangat penting. Pada waktu kita susah, dia embrace peluk kita. Pada waktu kita dalam keadaan persimpangan, dia berikan jalan. Pada waktu kita sedih, dia hiburkan. Pada waktu kita dalam keadaan apapun, dia dikatakan di sini, dia fell on embrace peluk kita. Luar biasa. Saudara yang belum menikmati karunia Roh Kudus yang begitu indah, mari hari ini, pagi ini, saya ajak saudara berdoa. Kalau saudara belum yakin, nanti saya katakan tadi bahwa setelah ini ada perbincangan dengan kami. Mungkin nanti kami akan bisa membimbing saudara lebih pribadi setelah ini untuk berdoa menerima baptisan Roh Kudus. Tetapi sebagai ayat pengunci dalam hari Pentakosta hari ini, saya percaya the work of the Holy Spirit. Mari kita baca di dalam Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Berbunyi demikian. Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. When the Spirit of truth come, he will guide you into all the truth. For he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will declare to you the thing has to come. He will glorify me, and he will take what is mine and declare it to you. Saya sangat suka ini. Kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, dia akan mengambil apa yang Tuhan punya, apa yang Yesus punya, dan diberikannya kepada kita. My goodness. Saudara, selamat hari Pentakosta. Selamat menikmati semua pemberian Tuhan yang terbaik. Dan saudara semua sudah punya Roh Kudus. Yang bertobat terima Tuhan Yesus, saudara sudah ada Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus itu termanifestasi seperti Raja Daud dalam Perjanjian Lama. To arouse yourself. Untuk membangkitkan semangatmu, gairahmu untuk terus dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, hamba berdoa. Biarlah hari Pentakosta ini yang kali ini terjadi menjadi hari Pentakosta yang spesial untuk seluruh umatmu. Sehingga mereka benar-benar menikmati, embrace atau menikmati pelukan, kasih sayang yang menyeliputi hidup kami.
Sehingga kami tidak lagi takut akan COVID. Tidak lagi takut akan masalah ekonomi, pekerjaan, masa depan, sekolah, keluarga, kesehatan apapun. Tetapi kami di-embrace dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal.